Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Leranti dengan NIM 1906113829 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul Imbibisi Biji. Nah, sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui apa imbibisi itu. Jadi, menurut Waza, imbibisi merupakan masuknya air pada ruang interseluler dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pada peristiwa perendaman inilah terjadi proses imbibisi oleh biji tanaman. Peristiwa imbibisi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses penyusupan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Ada dua kondisi yang diperlukan untuk terjadinya imbibisi, yaitu adanya gradien potensial air antara permukaan adsorban dengan senyawa yang diimbibisi, dan adanya afinitas antara komponen adsorban dengan senyawa yang diimbibisi. Tingkat imbibisi yang terjadi dipengaruhi oleh komposisi benih, impermeabilitas lapisan luar benih, dan ketersediaan air. Ketersediaan air untuk imbibisi tergantung pada potensial air sel. Potensial air sel tersebut merupakan hasil dari tiga potensial, yaitu tekanan matriks dinding sel, konsentrasi osmotik sel, dan tekanan turgor sel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji menurut Lestari diantaranya adalah konsentrasi air, tekanan hidrostatik, daya intermolekular, luas permukaan biji yang kontak dengan air, suhu, kulit biji, umur, tingkat kemasakan biji, dan komposisi kimia dalam biji. Lalu, adapun syarat-syarat terjadinya imbibisi yaitu: yang pertama, adanya tarik-menarik secara spesifik di antara air dengan benih. Kedua, adanya perbedaan di antara benih bersama larutan, yang mana benih kurang dan larutan. Ketiga, benih kering mempunyai kandungan rendah. Dan yang keempat, benih memiliki partikel koloid sebagai matriks yang sifatnya hidrofil berwujud pati, protein, dan selulosa. Setelah mengetahui apa itu imbibisi, selanjutnya mari kita lakukan kegiatan praktikum imbibisi pada biji kacang tanah ini. Dalam kegiatan praktikum imbibisi biji kacang tanah ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu penggaris, air secukupnya, 4 buah aqua gelas, dan 200 gram kacang tanah. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara kerja praktikum ini yang pertama, kita isi masing-masing aqua gelas ini dengan air sebanyak setengah gelas. Kemudian kita ukur tinggi air tersebut. Tinggi air ini akan menjadi tinggi air awal sebelum terjadinya imbibisi. Nah, dapat dilihat tinggi air tersebut adalah 4,5 cm. Setelah mengukur tinggi air awal, kemudian kita masukkan pada masing-masing aqua gelas itu 50 gram kacang tanah.
Setelah semua kacang yang dimasukkan, kita ukur lagi ketinggian airnya. Dapat kita lihat bahwa tinggi air tersebut bertambah setelah dimasukkan kacang tanah. Tinggi airnya bisa dilihat ini menjadi 6,5 cm. Setelah diukur, kemudian kita diamkan rendaman kacang tersebut selama 30 menit. Sambil menunggu selama 30 menit, mari kita tambahkan label pada masing-masing gelas. Hal ini berguna agar kita dapat membedakan sampel yang satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekarang sudah 30 menit berlalu. Sekarang kita akan mengukur ketinggian airnya lagi, dimulai dari yang pertama. Nah, pada aqua gelas atau sampel yang pertama ini, kita ukur tingginya. Dapat dilihat bahwa ketinggian airnya mengalami pertambahan sebanyak 0,1 cm. Ini agar lebih jelas bisa dilihat. Pada sampel yang kedua, akan kita ukur juga tingginya. Dapat dilihat bahwa pada sampel kedua ini tidak mengalami perubahan tinggi air, yaitu tetap sama setinggi 6,5 cm. Selanjutnya adalah sampel yang ketiga. Jika diperhatikan, sampel ketiga ini mengalami pengurangan jumlah air sebanyak 0,2 cm. Dan yang terakhir yaitu sampel keempat. Dapat teman-teman lihat bahwa ketinggian air pada sampel ini mengalami pertambahan sebanyak 0,1 cm. Setelah semuanya diukur, kemudian kita keluarkan semua kacang dalam setiap gelas. A few moments later. Setelah semuanya dikeluarkan, langkah selanjutnya adalah kita ukur kembali ketinggian air yang tersisa. Pada sampel pertama, dapat dilihat bahwa ketinggian airnya lebih sedikit dibanding ketinggian awal yang tadi, yang mana sebelumnya itu ketinggian airnya adalah 4,5 cm. Mari kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketinggian airnya menjadi setinggi 4 cm. 2 cm lebih kurang dari yang awal tadi. Pada sampel yang kedua ini, dapat dilihat bahwa ketinggian airnya menjadi 3,5 cm. Pada sampel yang ketiga, ketinggian airnya pun sama seperti sampel yang kedua, yaitu setinggi 3,5 cm.
Dan yang terakhir, sampel keempat. Bisa dilihat, ini ketinggian airnya menjadi 3,8 cm. Setelah melakukan berbagai pengukuran, dapat kita ketahui hal-hal berikut. Yang pertama, ketinggian air awal sebelum ditambahkan kacang tanah atau H0 yaitu 4,5 cm. Yang kedua, ketinggian air saat penambahan kacang tanah adalah 6,5 cm. Yang ketiga, ketinggian air setelah 30 menit perendaman pada gelas pertama yaitu 6,4 cm. Gelas kedua 6,5 cm. Gelas ketiga 6,3 cm. Dan gelas keempat 6,6 cm. Lalu yang terakhir, ketinggian air akhir yaitu ketinggian setelah kacang dikeluarkan kembali dari gelas. Dapat diketahui pada gelas pertama ketinggian air mencapai 4 cm, gelas kedua 3,7 cm, gelas ketiga 3,5 cm, dan gelas keempat 3,8 cm. Nah, dari nilai atau angka tersebut, kita dapat menghitung imbibisi airnya. Dengan rumus imbibisi yaitu tinggi air awal atau H0 dikurang tinggi air akhir atau H. Jadi, setelah dihitung, imbibisi pada setiap gelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelas 1 setinggi 0,5 cm. Yang kedua, gelas kedua yaitu 0,8 cm. Gelas ketiga setinggi 1 cm. Gelas keempat 0,7 cm. Lalu kita hitung rata-ratanya dan didapat rata-rata imbibisi pada semua gelas yaitu 0,75 cm. Setelah kita cermati, dapat diketahui bahwa setiap gelas mengalami pengurangan jumlah air dalam jumlah yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi sebab antara biji yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki perbedaan dalam beberapa faktor, seperti luas permukaan biji yang kontak dengan air, suhu, kulit biji, umur, tingkat kemasakan biji, dan komposisi kimia dalam biji. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat penyerapan air pada setiap biji. Imbibisi terjadi karena permukaan struktur-struktur mikroskopik dalam tumbuhan seperti selulosa, butir pati, protein, dan bahan lainnya menarik dan memegang molekul-molekul air dengan gaya tarik antar molekul. Perendaman benih pada aqueous atau air menyebabkan terjadinya peningkatan bobot benih secara nyata. Penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, agar-agar, gelatin, liat, dan zat-zat lainnya yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air tadi. Menurut Lyell dalam jurnal berjudul Imbibisi Biji, biji yang mengandung protein tinggi menyerap air lebih cepat sampai tingkat tertentu daripada biji dengan kadar karbohidrat tinggi. Dan berdasarkan data dari Direktorat Departemen Kesehatan RI tahun 2015, per 100 gram kacang tanah mengandung 27,9 gram protein. Dengan kadar protein yang lumayan tinggi itu, kacang tanah mampu menyerap air lebih cepat. Lalu, kacang tanah memiliki kulit yang tipis sehingga lebih banyak menyerap air dibanding biji berkulit tebal dan keras. Selain itu,
Menurut Juhanda dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Skarifikasi pada Pola Imbibisi dan Perkecambahan Benih Saga Manis, menyatakan bahwa banyaknya air yang dihisap dalam proses imbibisi umumnya hanya kecil, cepat, dan tidak boleh lebih dari 2-3 kali berat kering dari biji. Dalam kegiatan praktikum yang telah kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa jumlah air yang diserap oleh kacang tanah tidak banyak dan pertambahan berat kacangnya pun tidak mencapai 2 kali berat kering biji sebelumnya, di mana berat kering biji sebelumnya itu hanya 50 gram. Bahkan Putra dalam jurnalnya yang berjudul Imbibisi Benih Mati dan Hidup pada Benih Jagung atau Zea Mais dan Kacang Tanah atau Arachis hypogea pun pertambahan berat kacang tanahnya tidak mencapai 50%. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa imbibisi biji merupakan peristiwa penyerapan air oleh biji untuk pengaktifan enzim dalam tahap pertama perkecambahan. Perbedaan jumlah faktor yang mempengaruhi imbibisi pada setiap biji menyebabkan daya serap biji pada air jadi berbeda-beda. Proses imbibisi pada kacang tanah dapat berlangsung cepat sebab kacang tanah memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi, yaitu sebanyak 20 hingga 30% per 100 gramnya. Namun, jumlah air yang diserap oleh kacang tanah tidak banyak dan pertambahan berat kacangnya pun umumnya tidak boleh mencapai 2-3 kali berat kering biji. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih.